Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Awalia, NPM 213507027, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik dari kelas A. Materi yang akan saya bahas kali ini mengenai kebijakan ekonomi Indonesia dengan Cina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia secara lebih lanjut pada poin diplomasi ekonomi. Corak diplomasi ekonomi yang berorientasi pada pembangunan memang dirasa sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional, terutama dalam program infrastruktur. Adanya pelaksanaan diplomasi ekonomi tersebut menjadikan Indonesia berfokus pada pembangunan kerjasama dan penguatan hubungan bilateral maupun multilateral dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Sinergitas antara sisi domestik dengan kebijakan luar negeri diperlukan untuk mencapai pengaturan yang saling menguntungkan, yang efek limpahannya memperkuat hubungan kebijakan luar negeri antara kedua negara yang bersangkutan. Diplomasi ekonomi di tingkat internasional harus mengarah pada pengembangan kerangka peraturan baik dalam bentuk konvensi atau resolusi atau deklarasi internasional. Indonesia tidak hanya akan membangun dan membina hubungan dengan negara terkait dalam aspek perdagangan, namun juga mengembangkan investasi serta ekspor-impor yang memungkinkan untuk dibangun. Hubungan yang terbentuk dari diplomasi ekonomi ini juga akan membuka peluang terbentuknya hubungan perdagangan yang mendorong Indonesia untuk dapat menyalurkan produk serta komoditas yang memiliki nilai jual yang cukup bisa bersaing dengan produk atau komoditas lain yang serupa di pasar internasional. Baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral, jika Indonesia sudah memasuki pasar internasional dalam komoditas tertentu, artinya peluang akan mudah terlihat dan dipertimbangkan. Sebab Indonesia dapat mengevaluasi nilai dan tingkat persaingan yang baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Jika Indonesia sudah memasuki pasar internasional dalam komoditas tertentu, artinya peluang akan mudah terlihat dan dipertimbangkan, sebab Indonesia dapat mengevaluasi nilai dan tingkat persaingan yang ada, serta daftar negara yang dapat dijadikan sebagai target perdagangan berdasarkan komoditas yang mereka butuhkan sebagai acuan evaluasi kapasitas Indonesia dalam sektor terkait. Selain itu, peluang yang bisa didapatkan dalam penguatan pasar domestik di era globalisasi ini juga mendatangkan tantangan khusus bagi Indonesia. Dengan melihat keuntungan apa yang bisa diambil dan kebijakan apa yang bisa memperlancar kedua pelaku ekonomi di pasaran untuk bisa bersaing sehat dengan tetap mendukung pelaku domestik untuk kesejahteraan masyarakat negara yang bersangkutan. Kuatnya teknologi dalam negeri Cina dengan menggunakan transfer teknologi dan pertumbuhan ekonomi Cina begitu pesat memberi peluang pada masyarakat swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Strategis Indonesia karena mampu untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi kedua negara. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar merupakan hal yang bersifat komplementer, bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Dependensi ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia ini. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekspansi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi intensif dengan Cina. Hal ini menjadikan Cina sebagai mitra dagang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.